Masih bersama kami di Presisi Pagi. Divisi Humas Polri menggelar dialog publik dengan mengangkat tema perkuat persatuan bangsa, lanjutkan agenda pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045 di veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Divisi Humas Polri menggelar dialog publik ke seluruh jajaran Polda serta Polres di seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual dan tatap muka yang berpusat di veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Dialog digelar untuk membahas upaya dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo dalam pembukaan dialog publik mengatakan, salah satu syarat yang harus dicapai untuk mendapatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah. Tujuan pembangunan nasional akan dilaksanakan melalui pola keberlanjutan pembangunan nasional dengan sasaran program dan agenda strategis pembangunan di bidang ekonomi yang diarahkan agar Indonesia dapat terus berkembang maju dan keluar menjadi negara berpenghasilan menengah atau middle income country dan menuju negara berpenghasilan tinggi upper income country. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi 6-8% dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder secara inklusif dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam acara dialog publik ini juga dihadiri sejumlah narasumber, yakni Karobin Opsnal Baharkam Polri, Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Akademi Senior Universitas Indonesia Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, kemudian ada dari Staf Khusus Menteri PPN Bappenas RI, Khairil Abdini, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia atau APREGINDO, Handaka Santosa. Sementara itu, Karobin Opsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan mengatakan bahwa Polri terus berupaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan menjaga stabilitas Kamtibmas dalam proses pembangunan berkelanjutan. Stabilitas Kamtibmas itu sangat mempengaruhi dan menjadi salah satu pilar daripada SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Tentu upaya Polri dari hulu sampai hilir untuk mengamankan kegiatan perekonomian bangsa dalam mencapai Indonesia Emas dilakukan dengan beberapa kegiatan, mulai kegiatan preventif sampai penegakan hukum. Mudah-mudahan kegiatan ini juga sebagai bagian daripada untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, tujuan diadakannya acara dialog publik ini yaitu untuk mendapatkan berbagai masukan strategis dan sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca pemilu 2024. Dari Jakarta, Ica Tanasya Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan mental yang ditujukan kepada anggota Div Humas Polri. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Kabak Renmin Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan mental yang ditujukan kepada anggota Div Humas Polri. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Kabak Renmin Divisi Humas Polri. Dilaksanakan di Hotel Diraja, Jakarta Selatan. Giat kesehatan mental ini turut dihadiri oleh berbagai anggota Div Humas Polri dari berbagai biro dalam Divisi Humas Polri seperti Biro Multimedia, Biro PID, dan Biro Penmas. Kegiatan kesehatan mental Divisi Humas Polri ini mengusung tema menjaga mental agar tak mental. Dihadiri oleh beberapa kasubag dari Divisi Humas Polri serta pembicara eksternal Aisyah Dahlan yang merupakan seorang dokter yang sering membahas tentang psikologi. Dalam giat ini menjelaskan terkait dengan jenis kesehatan mental dan cara mempertahankan kesehatan mental guna memaksimalkan tugas personel di Humas Polri dalam melaksanakan tugas.
Dalam kesempatan ini, Kabak Renmin Divisi Humas Polri Kombes Pol S. Erlangga menegaskan, kegiatan ini diikuti sebanyak 60 personel dari biro seluruh biro yang ada di Divhumas Polri. Kabak Renmin juga menjelaskan ini merupakan giat kedua dari 4 giat yang akan dilaksanakan guna memelihara dan menjaga mental personel. Ya, ini salah satu kegiatan pembinaan kesehatan mental personil Polri. Ini yang bagaimana bahwa sumber daya manusia itu sebagai peran penting ada di organisasi. Ya, salah satu untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas yaitu menjaga kesehatan mental personil. Nah, hari ini kita laksanakan untuk menjaga kesehatan mental personil Divisi Humas dengan tema menjaga mental agar tidak mental gitu. Nah, tadi dengan narasumber Bu Dr. Aisyah dan tadi diikuti kurang lebih ada 60 personil dan diharapkan tentunya ya ke depan kita masih akan berlanjut di tahun ini 4 kali kegiatan, jadi ini yang kedua dan diharapkan nanti tentunya seluruh personil dengan menjaga kesehatan mental personil ini diharapkan nanti personil kita ini tidak ada lagi yang mengalami depresi, stres dan sebagainya karena memang tantangan pekerjaan, tekanan pekerjaan, ya pekerjaan yang mungkin dengan waktu yang tidak menentu itu akan juga berdampak kepada kesehatan mental personil. Sehingga salah satu upaya kita melalui acara hari ini ya untuk menjaga memelihara dan kesehatan mental personil. Mudah-mudahan dengan tahu watak, tahu kekuatan kelemahan ini menambah teknik-teknik yang mungkin teman-teman yang hari ini sudah ada. Teknik-teknik yang dia pakai untuk membuat mentalnya kuat hari ini ditambah saja. Jadi dengan mengerti watak dan mengerti manajemen emosi. Selain itu, pembicara eksternal Aisyah Dahlan berharap dengan diadakannya kegiatan ini, para personel di Humas Polri bisa mengaplikasikan ilmunya di bidang pekerjaan. Kedepannya, Divisi Humas Polri akan terus mengembangkan kemampuan individu para personel, agar kedepannya para personel bisa beradaptasi dengan segala tantangan yang akan dihadapi. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Staf ahli Kapolri menggelar kegiatan sosialisasi pemahaman penggunaan media sosial di Gedung Lanca Kuning, Polda Kepulauan Riau pada Rabu pagi. Kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh staf ahli bidang sosial budaya Kapolri, Irjen Pol Hendro Pandowo, didampingi oleh Karo Multimedia Polri, di Brigjen Pol Gatot Refli Handoko, penasihat ahli Kapolri Rustika Herlambang beserta pejabat jajaran utama lainnya. Kegiatan sosialisasi penggunaan media sosial ini bentuk upaya untuk meningkatkan literasi dan mengedukasi pemahaman tentang penggunaan media sosial kepada internal kepolisian dan masyarakat. Selain itu juga menjadi persamaan persepsi dalam hal penggunaan media sosial serta menjadi sarana menampung dan mendengar permasalahan yang terjadi di lapangan terkait interaksi dalam media sosial. Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah menggelar pelatihan bela diri di Gor Soekarno Purwodadi Grobogan. Latihan bela diri dipimpin oleh Kabak Kasih Humas Ibda Teddy menyampaikan bahwa SDM Kompol Sudarto. Puluhan personel Polres Grobogan dari Satreskrim, Satres Narkoba, serta unit Reskrim Polsek sejajaran mengikuti pelatihan bela diri Selasa 28 Mei 2024. Pelatihan bela diri untuk personel digelar untuk meningkatkan kemampuan individu personel. Sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas, kemampuan bela diri sangat penting untuk dimiliki para anggota Polri. Ya, pada hari ini Polres Grobogan menggelar pelatihan bagi personil Polri, khususnya yang bertugas di Satreskrim dan Sat Narkoba, dengan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan personil. Jadi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, kita bisa melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Kemudian kegiatan ini juga Polri tidak hanya dengan menggunakan senjata api, namun juga diperlukan
keterampilan bela diri. Kegiatan bela diri ini mendukung tugas pokok Polri sebagai pengayom, pelindung, serta pelayan masyarakat. Dari tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.